kemudian nanti akan ditindak lanjut oleh PSC. Kemudian dia yang akan mengecek, melakukan pengecekan. Kemudian kalau kemarin kebanyakan karena warga belum bisa pemulasaran, diambil dulu kan gede. Itu yang bikin saya beda berarti Mas. Yo, ini sing fast chargingnya lho. Gede ya. Kepalanya itu cepet. karena misalnya antrine iso 8 sama 10 ya jadi makanya jadi jam lama saja. Seperti itu yang terjadi. Nanti kalau warga sudah bisa ya dalam waktu 2-3 jam insya Allah semua bisa teratasi. Dia pakai langsung. Sebenarnya dipangan aja gitu. Kalau mereka jam biasa pakai sendiri. Seperti itu ya. Bedakan ya teman-teman kenapa kenapa kita benar-benar rapat banget. Ya karena kita disiplin kita beda. Mereka medis. Kehidupannya memang seperti itu. Nah kalau kita kita relawan, saisani seperti mereka itu. bayaran punya asuransi. Nah. Itu yang utama. Ini teman-teman udah dipakai Mas Haji, jadi ini juga kita tutup ya pada bagian apa namanya? Sambungan retik. Nah, ini. Oke. Nah, seperti ini. Ya. Oke, ini sebenarnya bisa juga untuk pemulasaran, bisa juga untuk pemakaman. Nanti simpel saja. Monggo Mas Haji lanjut untuk pemulasaran. Untuk pemakaman yang membedakan hanya bahan APD-nya saja. Pemakaman masih kita rekomendasikan menggunakan APD dengan bahan kompon karena mereka tidak bisa hanya sekali pakai langsung. Karena kalau untuk pemulasaran itu harus level 1 karena kita langsung kontak dengan yang terpapar. Sekarang kita langsung ke bagian pemulasaran. Pemulasaran dibantu oleh 3 orang. Tim utama yang memegang langsung jenazah. Wah, kuning. Orang kedua membantu untuk menyiapkan alat. 2 orang bisa. 1 orang untuk yang istilahnya mendekor. Tambah 3 orang lagi. Kandel. Jadi nanti timnya semua pakai. Iya. Dan ada yang memasangkan nanti selesai ini juga ada yang melepaskan dengan menggunakan APD juga. Nanti tidak serapat ini, ya hanya cukup ini saja. Dan tempat itu bisa cukup. Nanti caranya melepaskan juga untuk setelah pemulasaran ada caranya juga. Jadi tidak ada penularan saling silang dari bekas pakai ini. Langsung kita ke bagian pemulasaran. Pertama, jenazah kita ozonisasi. Ozonisasi itu tidak menggunakan air, hanya air uap. Tapi karena tidak ada ozon, mungkin kita bisa sampai semprot, pakai semprot. Semprot itu kita semprot dulu jenazahnya. Biasanya kan meninggal di kamar. Kita nggak bisa pindah-pindah dari kamar atau tempat tidur ke tempat lain. Posisi ini ceritanya masih ada di tempat tidur, di kamar. Ini kita semprot dulu, kita dekor. Kamar semua yang ada di kamar terdekor, tapi jangan terlalu basah. Kasihan nanti yang pakai sepatu dilicin. Dan airnya pun hanya cukup pakai dekor. Dan semprotannya tidak harus semprotan yang seperti ini. Semprotannya kita pakai yang semprotan burung itu yang 2 liter tuh bisa. Atau pakai semprotan yang begini pun bisa. Kita semprot. Kita semua sterilisasi kamar ruangan itu, jenazah juga kita sterilisasi dan jenazah dibersihkan. Biasanya orang meninggal itu mengeluarkan cairan Pak dari kemaluan, dari lubang dubur. Nah itu yang pertama kita bersihkan, najis-najisnya itu tadi dengan menggunakan nampak tisu basah. Tapi sebelum kita membersihkan, yang terutama kita tutup dulu lubang-lubang ini. Karena ini berpotensi menularkan. Karena untuk varian Delta sendiri, dia masih hidup di inangnya, inang jenazah. Dia masih bisa hidup antara 21 jam sampai 31 jam. Bisa dengan varian Alpha atau Beta, mereka lebih hebat. Bisa
sampai segitu sudah mati. Tapi kalau untuk yang varian Delta sekarang sudah beredar, sudah menyebar, itu sudah bisa sampai lebih panjang. Nah, kita ambil resiko yang terburuk dulu. Entah itu Delta atau Beta, kita anggaplah itu infeksius ataupun Delta menular. Kita tutup dulu, sumpel dengan menggunakan kapas. Kapas yang sudah diisi dibasahi dengan alkohol. Karena apa? Menular dari hembusan ini, jenazah kita tekuk-tekuk begini, otomatis ini kan tertekan. Ini keluar hembusan dari mulut, dari telinga, entah cairan dari kuping, itu keluar. Nah, itu berpotensi menularkan. Makanya kita tutup dulu dengan menggunakan kapas. Ini kita tutup dengan kapas. Ini bisa menggunakan plester, atau mungkin bisa ditutup dengan tali atau asa gulung yang panjang itu bisa disesuaikan dengan. Tapi lebih amannya ya pakai plester. Ceritanya kan sudah di plester ya, dan tutup lubang-lubangnya dengan bersihkan pakaian-pakaian di sini. Mungkin misalkan ini basah, kita copot dulu nggak apa-apa. Misalnya pakai kolor atau sarung, kita dibersihkan, nah kitanya dibersihkan. Kotor aja yang di sini. Disewahi ya, caranya sama, beda orangnya, beda yang melaksanakan. Caranya sama, ini dibersihkan, terus dibalik begini, kotoran dibersihkan, kotorannya dilap pakai tisu basah, celananya mungkin bisa kita copot, dibungkus dengan plastik yang warna terang. Nanti itu sebelumnya ditulisi sampah infeksius. Jadi jangan sampai orang nanti salah ambil atau asal buang aja, nanti bisa menularkan ke orang lain. Najis-najisnya sudah kita bersihkan, baru kita bungkus dengan plastik. Monggo yang pembantu pemulakaran menyiapkan plastiknya pertama. Sekarang lorok sih. Hah? Lorok boleh bang. Lorok. Ini lorok, Mas. Oh iya lorok. Nah, ini lorok langsung dari kepala dimasukkan dulu. Dibasahin dulu biar dikit. Sambil di dekon. Jadi tim yang dekon tuh langsung jangan lupa di dekon terus. Selama proses ini. Selama proses di dekon terus, jangan sampai berhenti. Semprot terus, pelan-pelan dimasukkan plastiknya. Kurang Oh, bersih. coba apa kesempitan Oh, untuk kurang apa kok. Tangannya ada dilepas. Tangannya sih. Tahannya aja. Dalam jujur warganya apa? Biasanya jenazah tuh kaku ya, nggak bisa diginikan. Ya sebisa mungkin ya Mbah Kaup tahulah caranya bagaimana nekuk tangan, dijawab lah nih orang Jawa. Jawab sih. Ya cara nilai jawab ya monggo keyakinan dengan pripun. Bantu tim utama satu orang yang bantu seperti ini, yang satunya lagi menyiapkan alat yang nanti mau dipakai. Yang megang semprotan tetap megang semprotan, jangan megang-megang jenazah, nggak boleh. 4 orang sih berarti satu tim. 4 orang. 4 orang. Bukti utama. Tetap Dekon. semprot, jangan berhenti. Ini walaupun sudah dibungkus, tetap kita dekon. Kita semprot. Jadi harus seperti ini, tangkinya yang semprotan begini nggak? Semprotan manuk lebih efektif. Kita seringnya malah justru itu Karena manuk yang di 2 literan. bisa dicangkul mana-mana gitu ya, bernampung. Nah, ini kita tutup, ditali, monggo Mas, ditali. Dikocok. Tutupnya pun ditali. Ya, tali buntel aja nggak apa-apa. Dan tim utama yang nali-nali seperti ini. Kalau yang pembantu tim utama hanya mungkin membalikan jenazah. Tetap yang utama, yang nali tim utama, yang pemeran utamanya. Yang pemeran ketiganya tetap tidak memegang ini, semprot terus. Enggak, yang ketiganya menyiapkan alat apa aja. Setelah ini apa yang disiapkan harus sudah ready. Setelah pembungkusan pertama,
barulah kain kafan. Dibungkus kain kafan. Kafannya nggak ada ya? Enggak bawa. Bawa. Oh ya, yus. Gini aja nggak apa-apa, Mas Gembon. Efek buntel kain kafan. Ya, teman-teman sudah tahu. Teknik kain kapan malah justru malah kita nggak terlalu paham, tapi Pak Kaum dan pengurus apa masjid apa namanya takmir itu malah lebih paham karena cara teknik apa melebarkan itu loh. Seandainya nanti ada keluarga yang mau ikut mendoakan, boleh, tidak dilarang. Tapi tidak di dalam ruangan itu, bisa di luar rumah. Pokoknya tidak dalam satu ruangan, bisa di luar rumah. Monggo disolatkan. Seandainya Pak Kaum bisa ikut masuk ke dalam, saya sarankan wajib menggunakan APD juga. Dan levelnya tetap level 3, sama. Bila jenazah infeksi. Ya. Nanti fungsinya Pak Kaum sebagai yang doakan atau menekuk ininya bisa membantu itu. Yang utama masuk ke ruangan area itu wajib level 3 dipakai. Langsung dibungkus dengan kain kafan guys ceritanya. Setelah kain kafan kita bungkus lagi dengan plastik seperti ini. Oh, dua. Oke. 2 kali dan buntelnya pun sama plastiknya. Bisa dibuntel sama seperti kain kafannya boleh, dibuntel seperti ini bisa, yang penting rapat. Intinya rapat Pak, jangan sampai ada kebocoran. Dan semprot pun terus, jangan berhenti. Didekon terus, jangan sampai berhenti. Nah setelah dibungkus plastik yang kedua, setelah plastik kain kafan, plastik lagi, bisa dimasukkan ke kantong jenazah. Oh. Dengan Bapak antara Nyun Sewu Bapak kali apa cuma sebatas Nyun Sewu kalung ketok itu monggo. Oh, soalnya kan ya kalau muslim kan harus dilepas Pas. Nah, itu loh yang saya tanyakan. Betul. Kita Nyun Sewu kalau rumah sakit pun saya tanya dengan itu perasaan kadang kalung itu tali. Oh, Untuk barang-barang yang ada di atas kasur, spray atau mungkin ada peralatan, diangkat, masukkan dalam kantong jenazah. Caranya masukkan kantong ini, kantongnya model begini ya, diangkat jenazah. Apa? Biasanya kantong jenazah tuh modelnya letter U gini, jadi jenazah diputer, tidak harus diangkat. Jadi kalau bisa nanti sebelum Gede. Yang betul tidak harus jadi disiapkan dulu semua urutannya, baru nanti kita coba Diangkat sekaligus berikut dengan spraynya. Kalau Jenazah diangkat dengan spraynya, masukkan di kantong jenazah. Ya masih aja ya, cuma kita cara pemulasanannya saja kok. Kalau untuk cara nanti untuk mocong, untuk nganu kita Oh sudah. iya, siap. Ini sudah kita bungkus dengan kantong jenazah. Kita lapisi lagi dengan satu kantong plastik lagi seperti ini. Supaya aman. Dan yang bawah pun tidak terlalu beresiko tinggi. Semprot pun jangan berhenti. Terus didekon terus. Kalau sudah dibungkus kantong jenazah dan barang-barangnya yang di atas tempat tidur sudah masuk di kantong, kita bungkus lagi dengan plastik. Begitu sudah dibungkus plastik, kita masukkan ke dalam peti jenazah. Nah, saat di dalam peti jenazah sudah jenazah, petinya kita sudah siapkan plastik juga, tapi tidak yang model kolongan seperti ini, yang lebar, tepat. Itu bisa kita tutup. Untuk ngerupuk di dalam peti. Ya, petinya dikerupuki plastik. Itu pun nanti dilakban, yang rapat juga. Dan petinya kalau bisa jangan menggunakan gelabak seperti ini atau tempat tidur. Kalau bisa kursi 2. Jadi pada saat kita nanti nutup pakai lakban, nggak kesulitan Pak. Dilakban, sambungan-sambungan itu dilakban. Pokoknya rapet, jangan ada lubang. Sambungan plastik itu seperti yang ini, jangan kasih lubang, kasih lakban terus rapet. Dan lakban bening seperti ini pun nggak apa-apa, yang penting kencang. Tapi kali ini lakbannya kurang lengket ya, kalau yang model seperti ini. Lakbannya yang kertas bisa, atau yang hitam itu Ya. rapet yang plastik gitu. Menambahi bahkan kadang peti pun
paku. Oh. Enggak semua peti sama. Nggih. Anu, Mas, mau tanya sebentar sebelum lebih lanjut. Untuk posisi si jenazah itu Kalau non muslim masih fleksibel, bisa mau dikremasi atau enggak. Katolik pun kadang ada yang minta dikremasi juga. Kalau untuk muslim sepertinya di sini masih tabu ya, untuk di nah itu ya kita sudah disepakati oleh MUI karena sudah diwakili dari MUI untuk umat muslim di Indonesia. Kesepakatannya sudah seperti ini, dibungkus seperti tata cara seperti ini tadi. Nah, sudah kita bungkus seperti ini, lanjut dimakamkan. Dan tim yang sudah merukti jenazah itu kami tidak sarankan untuk ikut ke makam membawa si jenazah untuk memakamkan. Karena apa? Fisiknya udah nggak kuat ini, asmatnya level 3. Adalah daerah. Asmatnya sudah level 3 itu panas, Pak. Kalau untuk pemakaman level 2, 1 seperti ini masih oke lah, karena ini sudah tidak bersentuhan langsung dengan si suspek. Untuk suspek infeksius. Kurang tim. Oh, curangnya kayak gini. Ya, yang kemarin betul Pak Yusuf, kadang kendala itu saya berpengaruh Ji. Kalau menurut saya kemarin itu ada kesepakatan, bukan penguruti utama yang ikut di pemakaman, tetapi pendukung. Sing apa ya Laden gitu orang ini. Laden nggak apa-apa, kata tidak terlalu. Orangnya tim rukti utama mungkin bisa ikut, karena dia tidak secapek bungkus-bungkus ini. Betul, Ji. Tapi untuk tim rukti utama ini saya tidak sarankan. Langsung istirahatkan. Dan langsung dicopoti APD-nya, dan nyopot APD-nya kita cari tempat yang aman, Pak. Jangan di tengah dekat pemukiman, cari tanah kosong yang jauh. Dan kita dekon dulu sebelum ini dicopot. Pertama dekon semprot dengan air sabun dulu. Semua basah kuyup air sabun. Sampai sepatu-sepatunya pun semprot basah. Setelah disemprot air sabun, dibilas dengan air bersih, dan ini disiapkan bak mandi pun boleh. Yang penting kecil paginya. Dan bak mandinya itu diisi air sabun nggak apa-apa. Dibilas dengan air itu, semprot sampai bersih. Dan yang mendekon 1 orang bisa. Dan sampai yang menyopot ini pun harus hati-hati. Jangan sampai nanti ada pertukaran silang penularan lagi. Karena kita menghindari resiko masih ada yang menempel virus di APD. Nah, dalam tata cara pemakaman, ini sudah selesai ya ceritanya, tata cara pemakaman. APD-nya kalau bisa, seandainya belum punya respirator seperti ini, saya sarankan menggunakan N95 yang dilapisi dengan masker triple. Itu dengan menggunakan kacamata Google atau helm yang berkacamata Google juga, masih ada face shield-nya juga. Membawa jenazah tidak dipanggul, menghindari tarikan napas masuk ke nasal. Itu beresiko sekali, Pak. Walaupun sudah kita dekon, kita bersihkan, kita tidak menjamin itu sudah betul-betul bersih, karena virus ini nggak kelihatan, Pak. Virus ini nggak kelihatan, kelihatan ini tak sabun ini rampung. Jadi ya begitu. Seandainya jenazah itu berat, tidak memungkinkan untuk membawa seperti ini, di bawah pokoknya di bawah kepala bawahnya, tidak memungkinkan untuk membawa seperti ini. Bisa menggunakan tambang atau tali webbing, kalau tahu alat gunung itu, tambang taruh di bawahnya di model kolong, nanti pakai bambu bisa 6 orang gitu, 3 sendiri 3 di sana 3, bambunya 3, satu orang dekon. Selama perjalanan turun masuk ke ambulans, semprot terus personilnya, peti-petinya, semua yang dilewati semprot. Pokoknya meninggalkan jejak perjalanan semprot terus sampai masuk ke ambulans. Turun ambulan pun sama. Dalam perjalanan menuju ke makam, tim gugur cepat tidak jadi satu dengan peti jenazah, Pak.
Jadi tim pengubur cepat bisa posisinya dari jenazah dengan armada sendiri. Turun ambulan sama, bawahnya pun dibawa. Bisa menggunakan dipanggul menggunakan bambu, tapi posisinya jenazah ada di bawah sini, dibantu dengan tali. Dan dekon pun sama, fungsinya sama, di dekon terus. Selama dia jalan, timnya itu dekon. Mana yang dilewati semprot terus sampai makam, turunkan ke liang makam. Dan untuk mempermudah tim kubur cepat memakamkan, tim gali itu kalau bisa tanahnya itu dimasukkan di karung babor, Pak. Jadi gampang, nanti nguruknya tinggal nggak perlu pakai paku. Itu untuk membantu tim kubur cepat. Nanti yang nguruk juga tim kubur cepat. Berarti jual-jualan giging ya. Kalau mau disolatkan boleh, tapi tidak dekat, ada jaraknya. Karena dari sini sampai rumah itu, karena yang penting niatnya Pak, doa itu bukan tata cara itu. Karena Gusti Allah ya orang kaku sampai pemakaman sudah ya kita uruk, kalau bisa dengan tanah itu sudah diwadahi. Jadi yang kubur cepat tuh nggak langsung ngos-ngosan nguruk itu, kadang maculnya udah sekemeringat macul itu izin kotak, wah sempal maculnya. Sampai sini ada pertanyaan? Kita boleh panggil kan jenazahnya itu gimana nanti pakai bambu itu gimana? Tali di lingkar itu Pak, taruh di bawah, calonkan gitu. Apa namanya? Disandra. Dimasukkan bambu kan kuat, bisa dipanggil berenang. Kalau jenazahnya ringan mungkin oke lah. Tapi kalau jenazah seperti saya, bobotnya atau Pak RW itu wah, itu Mas Bogor itu yang menang. Sampai 2 tim mengumpulkan jenazah yang gede banget. Selesai yang turun Pak, timnya 2 tim untuk turun semuanya. Masih ada pertanyaan? Monggo. Bambu itu jangan pada saat nanti memasukkan, jadi satu nanti yang orang itu angkat bambu. Ya mungkin bapak-bapak ini sudah tahu caranya menurunkan peti ya. Cuma tadi saya tanyakan Hanya bawahnya saja. Karena kemarin yang saya lihat di medsosnya itu, ngeri maskernya kayak gitu, bawahnya begini. Itu tensinya sangat tinggi sekali Pak. Nah pas kita udah ngos-ngosan, maskernya hanya standar seperti itu, sedot. kalau kita itu satu yang kedua, karena sebenarnya itu jadi kan kita sempat kopi ya, lupa juga. Sebenarnya kalau kita ngarahkan di sini kata-kata dalam waktu kita praktek ya kita bayangkan Teori itu mudah, tapi praktiknya dengan tidak pernah merasakan sendiri. Seperti itulah. Jangan aja bapak-bapak, jadi misalnya pada saat penguburan itu jangan langsung model lengkap, kira-kira sampai nanti berangkat ke tempat pemakaman berapa menit gitu loh. Dan sekarang yang jadi udah laksanakan teman-teman yang jadi ini. Yang penting kita sudah tahu penularan COVID itu melalui apa? Melalui mata, hidung, dan mulut. Antaranya apa? Tangan kita. Tangan bersilah. Rajin-rajinlah tangan. Seandainya tidak memungkinkan dengan hand sanitizer yang mengandung alkohol, tangan kita iritasi atau apa, sabun. Dan sabun itu bagus juga untuk mendekon. Dan untuk pasien isoman, saya mohon jangan ada yang mengucilkan pasien COVID yang isoman di rumah. Support mereka. Mereka juga manusia. Dengan support kita, mereka imunnya tumbuh Pak. Kalau kita kucilkan,
dia tak ada tekanan batin, nggak sembuh-sembuh putus asa, malah mungkin bisa sampai bunuh diri karena stres. Ya. Karena kita sudah pertama kenali dulu penularan. Seandainya si orang yang terkena COVID itu di rumah sakit, kita mau datang bisa tanya kabar gimana, apa sih dirasain, tapi tetap dengan jaga jarak. Kita menggunakan masker, kalau perlu dengan kacamata seperti ini ya. Karena airborne itu bisa masuk melalui mata, kita bisa menggunakan face shield atau kacamata seperti ini. Dan si pasien COVID pun kita sarankan juga harus menggunakan masker ketika bertemu tetangga yang benar. Kita support, tanyakan dia kabarin, mangan urung, terutama saat itu Pak Mangan. Mereka takut keluar belanja karena merasa enggak konangan COVID. Rata-rata orang Indonesia itu orang kena COVID itu malu, dianggap sebagai aib. Penyebabnya tuh ada Pak, mereka merasa sebagai aib karena ada stigma negatif di masyarakat, dikucilkan, makanya mereka terus malu, takut dengan ngaku. Yang utama kita kejujuran, jujur aku kena COVID atau enggak kena COVID. Kita langsung menggunakan masker, isolasi mandiri di rumah saja, bilang aku biar pena awalnya. Nah itu COVID atau tidak, kita tunggu gejalanya sampai 3-4 hari masih seperti itu, sarankanlah untuk ke vaskes terdekat. Nah, konsultasikan dengan dokter yang ada di sana. Pak, aku punya keluhan seperti ini. Pasti nanti di sana, kalau memang itu gejalanya menjadi COVID, nanti disuruh pasiennya dengan kita. Masih ada pertanyaan? Ya, kalau ini tidak bisa kayaknya masih masalah informasi itu sampai kita ternyata kan dia memang terus terpapar, tapi kan selama ini sampai udah lama banget beliau itu belum sembuh malah kemarin saya tanyakan ya beberapa kan sering saya tanya langsung kenapa Pak mohon makannya terus baik Pak, kalau nggak enak makan terus sampai sekarang cuma ya gimana, saya bingung Pak itu harus gimana itu. Sudah sembuh-sembuhnya bergejala atau hanya dia merasakan hilang rasa atau hanya gejala-gejala, istilahnya gejala ringan. Jadi sampai sekarang rasanya hilang. Berarti aktivitas fisiknya masih kuat. Itu aja, amin Pak. Nanti itu kan bisa lapor ke puskesmas. Sudah lapor belum? Nah, Itu sarankan ke puskesmas. Nanti Pak Babinsa dan Pak Babin Kamtibmas kalau memang tidak memungkinkan masyarakat yang ke sana, dampingi dengan beliau. Nanti beliau yang menjelaskan, beliau juga sudah tahu tata caranya nanti untuk yang terkena COVID wajibnya bagaimana protokolnya. Beliau yang mengarahkan nanti bisa memfasilitasi, mempertemukan antara si pasien dengan paskesnya. Gitu. Yang utama ke paskes terdekat. Kita nggak bisa memvonis itu COVID karena kita bukan dokter. Saya pun bukan dokter. Saya hanya bisanya tahu oh ini gejalanya mirip COVID. Mirip tapi belum tentu COVID. Ada juga yang gejalanya mirip COVID ternyata di swab entah antigen, PCR itu negatif hasilnya. Monggo. Ya, kalau ini sudah paham Pak. Untuk yang kedua kalinya kita kalau di kampung sini terus terang kesulitan tempatnya Pak. Tempat apa itu? Kalau kita memandikan bisa ya di tempatnya itu, tapi setelah memandikan kan kita berpakaian seperti APD, kita harus melepasnya di area lepas. Ya. Nah, itu kita carinya area lepasnya itu yang makam. Di makam bisa. Itu bahasa ini loh Pak. Habis kita ngurus di sini kan kita pakai APD semua toh Pak. Nah, itu kita caranya melepaskan kan lokasinya di sini nyensel kan kampung padat Pak. Di makam bisa dengan cara seperti tadi yang saya bilang, dekontaminasinya 3 kali air sabun.
sabun dibilas dengan kaki kita dicelup dibuang. Waktu itu air sabun. Bilas yang bersih, mandi. Seandainya tidak ada tempat, jenengan bisa lari ke BPBD langsung, tolong aku di dekon. Seandainya kesulitan tempat di sini kan padat penduduk, bisa diantarkan dengan kendaraan ambulan langsung ke sana, jangan naik motor, bahaya. Saya juga ke sana menggunakan ya kendaraan tertutup. Nanti kendaraannya juga kan di sana yang bawa. Gila bukan apa-apa. Kemarin 2 kali nggak di dekon Mas. Sama mana? Sama mana? BPBD mana? Ini Mari. yang ada bawa mobil kan saya Pak. Oh, Masa Mas Gobert. Ini. Wah, ini buat yang pertama yang nganu itu yang bawa tim. Ini ada laporan dari masyarakat. Setelah pemakaman, mereka tidak didekor, dikenali, ayo. Monggo. Saya oke, itu kan yang bawa mobil saya. Mobil Avanza itu punya juragan itu. Avanza ini. Nah, pada waktu itu saya yang bawa tim khusus. Kalau yang pertama saya bawa ambulan memang didekor itu Pak. Tapi yang itu kalau nggak saya sampai pulang orang nabu nih, rano itu kan harusnya biasanya kan orang didekor. Saya juga laporan sama juragan ini. Kira disemprot ke bawah sana, mau dikubah dewi saya langsung bawa pulang. Oh, itu deh. Nah pada waktu itu enggak juga Pak, saya harus lapor suruhan, masa kita kan nggak enak Pak, masa kira arek lapor turun. Nah itu gimana itu loh. Baik, kami jawab ya Bapak Ibu sekalian, nun sewu sebelumnya setiap pasca kita operasi kegiatan yang sifatnya berbau pandemi infeksius secara hukum kita wajib untuk melakukan dekontaminasi atau sterilisasi tubuh kita. Nah kalau jenengan memang biasanya pasca penyemprotan di zona merah atau zona ada yang positif itu penyemprotan dengan menggunakan level 3 seperti itu, keluar pun kita sterilisasi lagi menggunakan semprotan isinya adalah hand soap atau detol. Itu fungsinya untuk apa? Saya merontoke kabeh mungkin ada yang lengket virus bakteri atau apa yang lengket di tubuh kita. Untuk pelepasannya tuh juga jangan sendiri, tapi ada tim khusus yang melepas. Nah, terkait dengan tadi pasca pemakaman. Nah, pasca pemakaman pun juga sangat diwajibkan karena itu juga sudah ada aturannya bahwasanya sterilisasi itu fungsinya adalah satu untuk keamanan kita dan lingkungan kita serta keluarga terdekat kita. Itu jadi silakan besok apabila selesai berkegiatan bisa langsung ke Mako Kenari untuk zona dekontaminasi kita atau sterilisasi kita berada di Timur Amorogo Persis. Parkiran itu. Ya kita dikontaminasi. Tapi kalau mobilnya itu yang kemarin juga. Itu tuh di sana sudah termasuk mobilnya Pak. Kemarin enggak, yang ini 2 kali. Ini loh, makanya kata tadi nggak usah satu lagi. Oke. Yang bawa mobil Pak. Pemakaman malam itu memang steril itu disemprot semua. Tapi pada waktu siang saya pas bawa tim, begitu habis kubur kita semakin sudah bersih, kita mau ngasih ganti yang basah tapi saya buka gitu mau buka anu mobil kok lho kok ora disemprot lakono iki oh itu Pak yang laporkan satu mungkin mungkin teman-teman lawe bisa juga yang kedua biasanya kan laporan kita dalam bentuk kendaraan personil itu nyun sewu tak japo wanane wae jarang yang bermobil pribadi seperti itu tapi kalau itu yang kali yang pertama bulan nih Pak Enggak, Ada dua. Trondong. Kalau pertama itu steril Pak, pakai hijab. Kan mesti dua Pak. Yang mobil satu satu personil, satu personil. Oke, ya. Pada waktu itu yang personil itu juga saya yang pertama. Serang mobil Pak. Tapi tetap Piknik baik. itu mobil yang kedua enggak siang itu. J. Oke, biasanya satu Yang murah itu teman-teman yang ketiga. ketiga. Nanti kami sampaikan ke teman-teman bahasanya untuk apa ya
lebih artinya lebih teliti lagi, karena kadang mobil pribadi itu dikira cuma untuk apa ya, nganter seperti itu, jadi tidak tapi dengan langsung sampaikan ini tadi bahwa personil pasti sama teman-teman disterilkan, karena itu memang sudah aturannya. Jadi tidak pakai semprotan, tapi pakai uap pakai uap nah, seperti itu. Kemarin juga saya sudah sampaikan Pak, Pak dibersihkan di sini Pak, dalam petugas akan pasti depan apa itu supaya seperti yang malam itu loh Pak. Enggak, sama saya Pak. Wah, apunten Pak Budi nanti diskusi sendiri soal semprotan sih. Niku wis Pak Budi sok mobilku mbok pilih bae. Ketika sebelum Bapak Ibu nanti melaksanakan pengurusian atau pemakaman, nanti mungkin ada tim namanya tim pendukung, tim cipta kondisi dan asesmen makam itu menghubungi Mako. Itu sebutkan saja dari mana? Relawan Kampung Tahunan, pemakaman prokes, mobil 2, jenisnya sebutkan, jumlah personil sekian, alat yang dibawa ini. Itu nanti biasanya sama teman-teman kalau sudah pernah alat pun disendirikan, betul ya? Ini dari mana itu nanti tinggal pulangnya, karena kita sterilisasi butuh waktu paling tidak 1 jam ya Pak. Nah saya jelaskan sterilisasi kenapa 1 jam pasca itu, karena kita juga biasanya habis kegiatan seperti itu kemeringat, kemudian bisa jadi ada yang meriang, itu bisa kita tahu kondisi kita, oh kayak istirahat itu kemudian pengecekan meriang ya berarti aku diberesin. Nah seperti 1 jam Pak paling tidak kita bisa ya kerujukan lah paling tidak sama wedangan seperti itu simpelnya. Untuk pelepasan APD ada tim satu lagi yang kalau memang di rumah ya, pelepasannya tuh harus hati-hati juga. Seandainya nanti ada yang melepaskan setelah didekon tadi seperti yang saya bilang, melepaskannya hati-hati. Si pelaku ini jangan sampai dia ikut megang juga, nyopotin ini, jangan. Tetap diam aja, manut, pasif ya. Tim pelepas pun setidaknya juga pakai masker dan latex. Contohnya seperti itu. Karena ini latihan apa? Betul. Ada kantong di bawahnya, jadi ketika lepas langsung barang tersebut dimasukkan ke barang tersebut. Nah kalau yang seperti ini menurut saya karena sekarang kaos tangan yang luar biasanya digunakan lagi ya sih ya? Ini digunakan lagi. Untuk latex yang medis itu langsung dibuang. Untuk yang ini digunakan lagi. Nah melepaskannya harus hati-hati ke bawah seperti ini. Nah arah bawah, jangan sampai ikat ke atas seperti ini melepaskannya. Tidak masuk ke kantong infeksius, Ya. sampah infeksius. Yang luar. Kalau lakukan seperti ini, Sing masak iki yang sing medis kok dibuang. Sing iki ora dibuang. Enggak itu dicuci. Nama kok ini? Infeksi. Oh, infeksi juga. Apa? Orang-orang yang video itu ada kayak gini tapi yang lepasnya gede seperti ini Pak. handphone ini. Tidak melepas, si pelaku tidak bergerak, nggak usah ikut-ikutan nyopot, diem aja. Nah itu fungsi tadi yang sedangkan kita pelepasan. Kalau nggak diginiin, kasihan yang nyopotin. Pak RT biasane. Oh, RT. Karo Pak Budi biasane. Ora yo. Sing kalau nek akrab apik dadi musuhan. Untuk latex seperti ini sobek nggak apa-apa. Kalau ini langsung dibuang. Nah untuk pelepasan berikutnya ya paling penting adalah APD, yang sampai masker pun juga kita lepas nanti pelan-pelan, ya. Untuk sepatu juga. Masker Yang penting itu pasif juga betul.
Nah, kalau seperti itu sudah terlepas semua, nanti memudahkan kita untuk melepas yang bagian atas. Nah, kenapa kok yang terakhir maskernya? Kenapa? Oh, Ibu sekalian, kira-kira tenanan, kenapa? Masker. Pertama dia kan masker posisi. Terakhir kan silang Selama apa kita menyokot ini tidak beresiko makan. Tadi kembali ke disiplinan kita. Penularannya melalui ini, Pak. Ini kondisi sudah didekon 2 kali. Sudah didekon 2 kali. Kita lepas pelan-pelan dulu. Nah, begini ya, tadi dia langsung dapat disiplinan. Ketekankan tenanan. Kalau masak kan belum dilepas. Oke. Yang siapkan masker untuk gantinya. Oh. Itu nanti, Pak. Wah, ini double banget ya ini. Wah, ini Jatah mungkin. Kayak kuelin dan dagingnya. Matuin. Ini gini. Kali kebakan tuh. Nanti ngambil ya. Menghindari kita dipakai bab atau dikasih. Asinnya kalah. Apa sih ngomong? Oh, harusnya dalam kondisi sesungguhnya ketika pelepasan itu sudah termasuk itu hancur. Nah, ya kan nek sing Lepasnya lepasnya posisi jadi ini, Pak. Pelan-pelan. Pelaku diem aja, udah nggak boleh poin, nggak boleh megang-megang. Sekarang boleh duduk lah. Setelah terlepas semua, orangnya disemprot lagi. Nah, ini contoh nih, dia langsung ngapain? Contoh terjadi kan kedisiplinan kita manusiawi. Ya, yang membedakan nakes. Ya, tenaga kesehatan pengurupi di rumah sakit dengan kita salah satunya ini terjadi ya. makanya dia nggak boleh toh bagian Tinggal pakaian aslinya, kita gunakan celana kolor, Pak. Nggih, kolor. Kolor pokoknya kaos yang ringan, tas buntung pun nggak apa-apa. Jindel, kado anjing gitu. Setelah sudah dicopot semua, Anu dia disemprot lagi sebelum masuk ruang karantina yang tempat istirahat. sama juga tak asli punya inang pasti oleh Setelah bersih disemprot, ini bisa dilakukan di makam tempat terbuka. Tapi syaratnya satu, alatnya memadai. 3 kali kita pembersihan untuk personilnya. Ya, tidaknya satu ketika pasca mungkin dia luar makam kita semprot sterilisasi, kemudian kalau mau bergeser lagi bisa nanti semprot lagi yang dari atas, jadi merontokkan yang dari atas. Setelah itu yang terakhir pakai hand sprayer untuk tembak seperti yang di sana. Sudah 2 itu sebenarnya sudah cukup. Seandainya tidak ada alat yang di atas, pakai ini juga nggak apa-apa. Bisa. Yang penting rata, bersih, basah semua. Nggak apa-apa pakai sabun, nanti dibilas air dingin. Air biasa. Dan untuk yang kedua, kakinya itu harus ada wadahnya air, Pak. Ember. Bak. Ember kecil, Ember yang apa? bak. Iya. Nyemplung di situ. Untuk bilasnya jadi air di situ. Baru semua dilepas semua. Setelah semua terlepas, duduk ya, tangan usahakan jangan begini-begini dulu. Sampai bersih, dibersihkan sekali lagi. Setelah basah kuyup semua, memang basah. Kita makanya sering bawa salin ganti. Karena basah kuyup, Pak. Bawa salin ganti. Basah, mengeringkan badan, atau langsung mandi. Kalau memang langsung mau mandi, monggo. Mungkin mandi tempat terdekat di sana ada air mandi boleh. Sudah ada tempat untuk ganti baju, mandi boleh. Seandainya mau didekontaminasi di BPBD, di sana sudah tersedia semua. Soalnya kan kalau kita lihat kayak di Jawa Barat kan posisi udah, kalau yang muslim kan posisi miring. Oh iya. Itu yang pertama. Terus kemudian untuk jenazah kalau udah dimasukkan
apakah ada campuran tanah, dalam arti begini, soalnya kalau kita main logika, kalau jenazah itu kan nanti suatu saat badan itu kan hancur, itu kan mengeluarkan gas dalam tanda kutip bisa meledak. Nah, itu posisinya bagaimana? Kalau untuk sudah jenazah di dalam peti, mau dimiringkan boleh, posisi lurus boleh, tergantung keyakinan. Tapi kalau untuk tanah di dalam, jenengan bisa masukkan dulu tanah di dalam peti, karena walaupun tidak dimasukkan pun itu menurut kesepakatan MUI nomor 18 tahun 2020, jenazah yang meninggal karena COVID sudah ada kesepakatannya mereka itu jenazah yang syahid lah. Jadi kita nggak perlu dengan tata cara yang ortodoks atau klasik lagi, karena ini urgent sifatnya, darurat, kecepatan. Dan si pemakai hazmat ini pun kasihan kalau sampai ini nggak boleh lebih dari 2 jam 3 jam ini Pak menggunakan seperti ini, dehidrasi nanti. Ada lagi yang ditanyakan? Oke, menambahi beberapa memang sudah karena didampingi keluarga, bahkan ada yang saya istilahnya keluarga bahkan masuk ke tim juga itu karena ada koordinasi, karena juga tetangga sendiri atau bagaimana yang mau pengurusi, jadi mereka tahu pemulasarannya bagaimana, termasuk tadi saya sudah sampaikan ke Pak Kaum juga perihal apa talinya monggo seperti itu. Kemudian untuk miringnya memang kebanyakan miring, udah diposisikan memang seperti ketika normal kita menurunkan itu memang seperti itu. Menurut saya bahkan kita juga pernah ya membeli apa nah bahasanya sudah seperti itu. Itu juga terjadi salah satu di JH ya. JH itu makam Nusewu, petinya itu modelnya kayak gitu tapi miring ada. Jadi Nusewu bener ya mereka. Sekali kemarin terakhir juga ngambil di JH. Nah seperti itu, dan saya sudah ngobrol juga dengan tim pemulasarannya, mereka memang sudah seperti itu dan sesuai syariat lah mereka maksimalkan. Ada apa namanya glue Pak, glue. Iya, nah seperti itu. Kap semangat nih Pak. Non muslim Ini yang muslim tadi. Oh iya. Untuk yang non muslim hampir sama cara pembersihannya. Mau kotoran kita bersihkan. Yang dibedakan biasanya untuk yang Katolik atau Protestan, dia dikenakan pakaian kebesaran waktu meninggal. Itu cukup ditaruh di atasnya aja Pak. Di atasnya setelah dibungkus plastik, sudah terbungkus plastik pertama, ditaruh pakaian di atasnya, sepatunya taruh di samping di luar plastik nggak apa. Setelah itu dimasukkan kantong, dibungkus plastik lagi. Itu untuk yang non muslim. Kalau yang Hindu Buddha itu biasanya mereka lebih fleksibel, tidak banyak menuntut harus seperti ini, harus seperti itu, enggak. Karena intinya mereka nanti harus apa? Mereka itu dikremasi. Kalau Hindu pernah sekali nanti hampir sama dengan pembersihannya sama. tidak tahu, bukan pembersihannya tapi pemulasarannya. Oh iya. Kita pernah sekali memang tetangga kita Hindu sama Itu hampir sama. kali nunggu dari apa dari Pura itu lama sekali, terus malah sudah waktunya nggak bisa datang ya udah. Untuk yang Nusewu sebenarnya mereka juga punya tim pemulasaran sebetulnya. Kalau pura ada. untuk non muslim kita belum pernah ada. Itu yang jujur ini Pak, jujur ke mana? Ke Pura. Untuk yang non muslim kami belum pernah ada komplain harus begini harus begitu selama ini dengan Ya. karena mereka lebih banyak monggo manis, yang penting semuanya sesuai dengan niat baik doanya. Yang penting intinya mereka itu doanya. Prokesnya pun sudah mereka percayakan dengan tim. Tapi yang muslim kadang-kadang kan ada yang terlalu Kalau yang muslim itu sebenarnya banyak proses tapi nggak tahu Realita lapangan ini. megang nggak mau. Protes ya Pak. Dari kejauhan cuma megang jaritnya.
Itulah fungsinya kami ajarkan teori seperti pemulasaran itu. Kita jelaskan ke keluarga pertama. Kita tidak menjanjikan jenazah itu kita suceni secara umum pas jenazah sehat kondisi normal, karena ini kondisinya darurat. Seandainya masih ngeyel, buka Google, boleh Fatwa MUI nomor 18 tahun 2020, suruh baca itu. Nomor 18 tahun 2020. Nah, itu Pak Wangan nomor 18 tahun 2020. Kitab kuning mah apa lah? Karena MUI itu isinya kan orang-orang cendekiawan Muslim semua, Pak. Mereka tahu apa namanya secara ayatnya bagaimana, mereka tahu. Makanya sudah terwakilkan Muhammadiyah, NU itu sudah terwakilkan di sana. Makanya MUI mengeluarkan fatwa nomor 18 tentang pemulasaran jenazah. Itu yang dijelaskan. Kalau masih ngeyel juga gandeng Pak Babinsa dan Pak Babin Kamil. Kalau saya ini, kalau masih naik juga mandi sendiri. Dan kami menyarankan ya untuk pemakaman, untuk sekali pemakaman satu tim itu istirahat 24 jam. Jangan dipaksa teman-teman ini setelah memakamkan belum dekor, kono menah, yo makan meneh, bener senang. Tapi ada kemarin ya Pak ya, kita gabungin Pak, 9 beberapa itu kita makan bumi sempat ke tegal akhirnya kita bagi itu sebagian nanti sini ada kita lagi begitu loh Pak. Jadi biar ngasih Iya, walaupun hanya mengambil itu fisik orang yang menggunakan hazmat itu capeknya 2 kali lipatnya orang tidak menggunakan hazmat, Pak. Jangan sampai nanti teman-teman kita yang menggunakan hazmat besok kena tipes, kecapean, apalagi menggunakan APD yang model seperti ini. Ini udah kena keringat bocor. Apalagi yang level 3 yang plastik. Walaupun tidak bocor itu panasnya minta ampun, Pak. Dengan purnatenya gemseng pasangnya bereng. Dan untuk pemulasaran, selain tadi APD yang sudah dipakai, ditambah apron. Apron itu seperti yang untuk masak itu, plastik. Nah, lemek, menggunakan lemek. Lemeknya plastik atau terpal. Ada yang enak pakai kaos kaki, ada yang licin keringat kumpul gitu. Seharusnya pakai kaos kaki. Supaya nggak Mereka bisa bilang dimasak. sikilnya loh. Tapi nggak ada, ternyata ngumpul banyak kan lo kembang. Sakjane kene barangnya untuk kaos tangan. Kalau di sini ada pertanyaan, Bapak. Ibu-ibu tadi banyak, ibu mungkin. Untuk ibu saya harap juga ada yang mau juga untuk memandikan jenazah. Caranya pun sama seperti tadi. Tata caranya pun sama. Hanya beda orangnya yang memandikan siapa. Tapi yang ini untuk putri sudah menyatakan diri selama COVID saya mundur. Mundurkan diri. pokoknya yang putri makanya selama COVID ini jangan sama itu Pak. Karo. Kalau di rumah sakit tuh cewek cowok yang mau doa ya Mas Gobon. Ya, tapi ini informasi untuk Pratama sama Wirosaban sudah ada tim yang putri. Oh ya. Piungan foto ada juga. Tapi Piungan ada 2. Oh ya, tapi mereka kan tidak bisa keluar dari rumah sakit, Mas. ya, nggak bisa. Hanya untuk di dalam rumah sakit Ya. aja. Nggak mungkin kita bawa jenazah ke sana. Mereka dipanggil ke sini pun Nggak bisa. Relawan wanita. makanya itu kita kalau bisa Alasannya ada udah bukti-bukti juga dibuat. Lah iya. untuk bukti yang
jenazah perempuan. Di Indonesia itu, di Asia itu menjadi hal yang tabu. Walaupun sudah jenazah, pegang-pegang dengan pria itu buat masyarakat itu tabu. Tapi kalau di rumah sakit waktu lalu sama aja karena mereka memang tempatnya. Sarangan. Ini wingi watuk-watuk panas itu. Oh gitu Pak? Nah lu watuk ini yang Taman Asmoro ya Pak? Bukan Tangga gitu ya. ini Taman Asmoro. Oh, berarti sudah memang tradisinya di sana kesepakatan seperti itu. Gimana Mas Dewi kan? Orang lahiran ada yang Jadi nangani. mesti kan langsung dilihatin aku kami. Nah, seandainya memang di sini tidak ada dan keluarga pun sudah monggo, nggak apa-apa. Yang penting keluarga salah satu ikut supaya menghindari omongan negatif. Ikut megang nggak apa-apa, ikut bersihkan. Kalau bisa dia yang bersihkan. Jangan asal dia yang mengumpulkan. Ini Mak, bersihin. Bersihkan setelah itu ini. Kita namanya itu juga nganu kok Mas. Kita tidak apa istilahnya harus mereka tapi keluarga. Kita cuma mengarahkan. Ya, itu bisa juga. Tapi kalau memang sudah tidak nganu memang harus. Yang penting ada kesepakatan antara keluarga dan Ya nembak dia, sing enom nggon RT ini. Sing nyerak sapa ora nyerak ta. Lu temi. yang penting kita sudah tahu pengenalan penularan. Kita bisa menghindari Pak. Saudara Pak Budi. Bukan berarti kita senggolan begini ketularan enggak mungkin masuk pori-pori terus keluar jalan masuk ini enggak puas sebelum kita rukti yang pertama ini dulu kapas dengan alkohol Kita akan sudah dibasahi alkohol itu pengen